Beliau saat ini berposisi Platinum Agency, berasal dari Kota Demak, dan saat 2018 mendapatkan trip Korea gratis ya, Juli 2018. Dahulu memang bekerja sebagai pedagang leker keliling, dan entah bagaimana ceritanya bisa bertemu dengan 3i, kita akan kupas, kita akan juga belajar dari Pak Sugiar, Platinum Agency. Langsung saja kita sambut Pak Sugiar. Halo Pak Sugiar. Selamat siang Pak Sugiar. Selamat siang. Baik, gimana kabarnya Pak Sugiar? Kabarnya baik, luar biasa. Ini sudah pakai merah nih. Tepat 1 Agustus. NKRI harga mati. Pak Sugiar lagi di mana sekarang Pak? Di kota apa? Lagi di rumah Pak, di Demak ya. Di Demak, Jawa Tengah. Oh, oke. Baik. Banyak di rumah. Baik Pak Sugiar, masih banyak teman-teman yang saat ini mengikuti acara ini belum mengenal kisahnya Pak Sugiar dulu ketika masih berjualan leker. Boleh ceritakan kembali Pak, seperti apa waktu itu Pak? Oke. Semangat pagi mitra-mitra 3i Indonesia dimanapun berada, tetap semangat ya. Sangat tepat sekali tanggal 1 Agustus ini, berarti kita memperingati kemerdekaan kita, kemerdekaan yang sesungguhnya nanti kita akan dapatkan di 3i Network Indonesia. Ya sebetulnya 2015 ya, 2015 tepatnya Januari 2015 saya memutuskan bergabung di 3i. Saya memutuskan bergabung di 3i Januari 2015 waktu itu. Memang sebelumnya kalau Januari saya itu di-approve di Mobis ya gitu loh. Tapi sebelumnya dua bulan sebelumnya saya itu berproses untuk bergabung di 3i ya. Ini ceritanya sebenarnya sangat lucu, tapi menurut saya itu menginspirasi banget. Karena dua bulan sebelum Januari itu 2015 saya bertemu 3i ini melalui teman Facebook saya ya, Pak Sugiarto Kurniawan, leader saya itu orang Tangerang. Ketemu di Facebook waktu itu ya. Intinya saya tertarik waktu itulah. Makanya teman-teman ya saat ini apabila teman-teman mendapat informasi tertarik dengan 3i, ya coba kita membuka diri ya. Waktu itu saya membuka diri, kemudian saya bertanya melalui messenger di inbox-nya sama Pak Sugiarto Kurniawan. Pak Sugiarto Kurniawan itu menjelaskan itu sangat simpel sekali. Yang membuat saya harus bergabung. Mau tahu nggak teman-teman? Karena apa? Pada dasarnya orang bergabung dalam suatu bisnis itu kan fitrah manusia kan nggak mau bangkrut ya, nggak mau dibohongin gitu. Inginnya untung, itu sifat manusia teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa membawa seseorang pada sifat manusia ingin untung, enggak? Ini adalah sesuatu keberuntungan teman-teman. Berarti waktu itu Pak Sugiarto menjelaskan bahwa di 3i itu ada 3 manfaat apabila kita bergabung di 3i ini. Yang manfaat pertama adalah manfaat proteksi teman-teman ya, proteksi ya. Berarti artinya kita nanti kedepannya akan diproteksi perusahaan ya. Kalau 350.000 itu diproteksi 21 juta. Waktu itu saya berpikir ya, seandainya apabila saya meninggal, saya diproteksi 21 juta. Ya, kita bicara untung ya, teman-teman ya. Kan untung ya, untung diproteksi 21 juta, teman-teman gitu loh. Berarti keuntungan pertama, waktu itu saya tertarik, untung kan gitu loh. Sifat manusia pengen untung. Yang kedua, masih memiliki investasi atau perkembangan investasi yang terus tumbuh, teman-teman. Nah, ini investasi yang terus tumbuh. Waktu itu pola pikir saya terkebuka, wah ini investasi yang terus tumbuh. Pola pikir saya ini cocok ya untuk masa depan kedepannya nanti. Nah, ini berarti keuntungan yang kedua ya teman-teman. Yang keuntungan yang ketiga adalah peluang penghasilan yang bisa kita terima tiap bulan. Gitu. Waktu itu kalau potensi kron berapa ya, minimal 200 ya gitu. Saya berpikir misal kecipratan 20 juta sudah luar biasa itu teman-teman. Berarti mindset seseorang adalah pengen untung ya teman-teman ya gitu. Untung dan untung lah. Sebenarnya di program tadi sangat cocok. Ya berjalan waktu saya berproses ya dua bulan ya. Saya ingin awalnya saya memilih premi dengan nominal kecil ya 350 itu
400 untuk join awal. Waktu itu masih manual ya. Perjalanan waktu karena saya asal Demak, merantau di Klaten ya, merantau di Klaten masih jualan leker ya. Merantau di Klaten, saya kos di Klaten itu karena waktu itu pada saat saya ingin benar-benar niat ingin bergabung, ternyata perjalanan waktu teman-teman masih ngalami ya, banyak cicilan, banyak utang juga ya, kebutuhan anak-anak juga, keluarga banyak juga teman-temannya. Itu benar-benar kita dipepet untuk memutuskan sesuatu yang harus kita ambil. Waktu itu ada solusi terakhir ya, yang sering saya ceritakan itu, saya pilih-pilihin jual HP ya, laku 500.000 itu, HP Android yang jelek waktu itu ya, itu laku 500, saya buat join 400 itu. Dalam benak saya waktu itu saya berpikir ya yang penting saya join dulu gitu loh, yang penting saya join dulu, mau bulan depan mau bayar premi pakai apa itu tidak masalah ya teman-teman. Makanya pada saat kita berani memutuskan join di awal dengan premi, katakanlah premi perdana ya 400 ya, untuk 50.000 untuk daftaran starter kit waktu itu ya kita jangan berpikir bulan depan ibarat bayar premi pakai apa ya teman-teman ya. Apalagi nanti ada solusinya bisnis itu. Kita bicara investasi aja gitu. Saya berpikir ya niat saya ini untuk kebaikan, untuk memperbaiki ekonomi keluarga ya, untuk masa depan jauh lebih baik gitu. Maksud sih kita nggak bisa bayar premi sampai 5 tahun gitu. Jadi artinya saya yakin dengan kita yakin niat kita baik, bukan untuk hambur-hamburkan uang, insya Allah akan dipermudah rezekinya gitu. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang saya temui sampai sekarang itu masih ada kata-kata boro-boro nabung buat makan aja susah. Itu sebenarnya kata-kata yang lucu menurut saya begitu ya. Karena mereka nggak mau melihat keuntungannya di awal seperti itu ya, keuntungan jangka panjang. Mungkin seperti itu ya Pak Fran ya. Iya. Awal-awal kan ya. Di awal kan sampai sempat jual handphone Android 500.000. Nah, maka itu mungkin Pak Sugiar boleh diceritakan aktivitasnya dulu sebagai pedagang leker itu seperti apa? Mungkin apakah dari pagi sampai sore, sudah berapa lama berjualan leker? Apakah diam di tempat saja atau keliling? Mungkin supaya teman-teman juga tahu seperti apa sih gambarannya aktivitas Pak Sugiar dulu sebelum mengenal 3i? Tepatnya saya jualan leker itu kalau di Klaten itu tepatnya di Jatinom ya. Kalau teman-teman di Klaten pasti tahu Jatinom. Saya memulai jualan leker itu 2005 ya, 2005. Itu saya masih bujang, masih bujang. Saya teringat sekali saya memulai jualan leker itu masih pakai sepeda ondel Pak Fran, sepeda ondel ya, bukan motor ya. Itu. Emang saya keliling dari SD ke SD karena market saya itu karena leker mini itu market saya itu di SD sama TK seperti itu ya. Saya melayani penjualan itu dari Rp500 ya, 500 bayangin teman-teman ya, Rp500 saya kumpulin Rp500 sampai Rp1.000 ya, makin mahal karena marketnya anak-anak kecil itu loh. Itu saya lakukan hampir 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun ya itu. 10 tahun itu merasa bosan juga sebenarnya ya. Saya sebenarnya menyadari ya bahwa untuk penghasilan leker sendiri walaupun dari 500.000 sampai 1.000 sebenarnya ya mampu menopang untuk kehidupan walaupun belum maksimal ya, itu saya syukuri ya itu loh. 2007 saya menikah itu dengan keyakinan seperti itu, dengan keyakinan berjalannya waktu sampai ini ya 2015 gitu. Menurut saya ketemu di 3i itu saya menyadari bahwa menurut saya sebuah doa yang dulunya saya minta saya pengen berubah, saya nggak mau jualan leker seperti itu terus, bosan seperti itu. Gitu. Ada kata bosan teman-teman ternyata ya gitu loh, pekerjaannya seperti itu. Pagi berangkat dari kalau jualan leker itu kalau mengejar SD itu saya berangkat jam 6 sampai sekolah itu kurang seberapa jam ya seperti itu ya itu. Karena apa? Saya mengejar kalau jam 7 kan sudah masuk sekolah ya gitu. Berarti artinya saya harus mengejar waktu, jangan sampai telat waktu juga gak dapat uang. Karena waktunya kalau jam 6 sampai jam 7 itu sudah ibarat anak-anak SD sudah masuk ya. Nanti jam 9 itu marketnya di sekolah ya. Kalau sore keliling seperti itu ya Pak Fran. Oke. Baik.
Dan Pak Sugiar, ketika tadi pada akhirnya Bapak bertemu dengan bisnis ini, peluang ini dari Pak Sugiarto di Facebook itu, apa yang menjadi keberanian Pak Sugiar keluar dari rutinitasnya sebagai pedagang leker yang sudah 10 tahun dengan penghasilan yang tadi Bapak sebutkan, lalu pindah, ibaratnya pindah dunia nih Pak. Apa yang membuat Pak Sugiar berani untuk mengambil langkah besar itu Pak? Sebenarnya awal saya memulai bisnis 3A ya, teman-teman ya, 3A itu bisnis teman-teman. Saya suka sekali, 3A itu bisnis. Karena saya mengawali bisnis 3A itu masih jualan leker ya, masih jualan leker. Itu saya berpikir yang penting saya komitmen nabung dulu ya, nabung dulu rutin gitu loh. Soal bisnis sambil berjalan. Nah, ya sebenarnya konsep 3A sampai saat ini saya menamakan sebenarnya pada saat kita saat ini masih bekerja, oke, kita konsisten nabung dulu ya, sambil berjalan waktu kita konsisten kerjakan bisnisnya ya. Mungkin seperti ini Pak Fran ya. Teman-teman lihat enggak? Bisa diperbesar Pak Fran ya. Ini awal saya join ini seperti ini ya. Emang ini sengaja saya print ya. Ini perjalanan saya ya pada saat jualan leker seperti ini. Nah, ini ada kisah lucu teman-teman ya, itu loh. Ini ada gambar, ini ada foto saya pakai Jupiter ya, motor Jupiter. Waktu itu ini di depan ada beras gitu. Karena waktu itu kalau saya pulang itu saya ibarat bawa beras, saya merantau di Klaten waktu itu untuk hemat ya, untuk katakanlah masak bisa ada katakanlah beras gitu, seperti itu ya. Itu perjalanan waktu ya gitu loh. Berarti kemudian saya berani memulai mencoba bercerita ke teman-teman. Ternyata tidak banyak orang yang menolak, artinya sangat banyak sekali orang yang menolak waktu itu ya gitu loh. Sebenarnya waktu itu saya punya kemunduran diri ya, punya rasa trauma teman saya sedikit, itu sebenarnya dalam awal saya mulai juga ibarat trauma seperti itu ada, teman saya nanti siapa yang saya prospek ya gitu. Dalam diri saya sebenarnya teman saya sedikit itu ada menghidapi diri saya seperti itu. Cuma saya berani untuk mencoba terus ya. Yang saya lihat dari konsep 3A itu kalau di bagian katakanlah income ya, karena saya fokus ke income-nya tadi, karena income tadi nanti bisa untuk bayar premi dan penghasilan. Yang saya lihat di sini konsep 3A sebenarnya simpel ya, nggak harus butuh teman banyak, enggak. Kita membangun 3 grup, ini sangat saya setuju. 3 teman. Dalam benak saya masuk sih 3 teman saya tidak bisa gitu loh. Jadi teman-teman pada saat teman-teman punya prinsip untuk ibarat goal, ibarat untuk memiliki penghasilan di 3A, artinya 3 teman kita bangun terus, itu target saya seperti itu ya. Berarti artinya 3 teman masa nggak ketemu, 3 teman masa nggak ketemu. Kalau belum berhasil kejar terus sampai 3 teman ketemu. Itu dalam benak saya seperti itu. Berarti artinya masalah yang saya hadapi tidak mengecilkan saya untuk tidak maju lagi seperti itu ya. Oke, baik. Jadi meskipun kelihatannya pasti ada aja kesulitan di awal Pak Sugiar ya, tapi fokusnya masa sih ketemu 3 teman aja nggak bisa gitu Pak ya? Betul, itu dalam benak saya seperti itu. Oke, baik. Kapan akhirnya Pak Sugiar pensiun dari dagangan tersebut? Kapan akhirnya Bapak tidak berdagang lagi? Waktu itu saya memutuskan untuk tidak berdagang lagi leker itu pada saat saya mencapai posisi bron dengan penghasilan 11 juta per bulan gitu. Itu di tahun 2017 ya, saya join 2017 saya mencapai posisi bron. Itu waktu agak lama ya teman-teman ya. Seingat saya itu 27 bulan saya mencapai posisi bron, waktu yang sangat lama. Tapi menurut saya itu sangat luar biasa ya tentunya. Dengan posisi bron penghasilan 11 juta per bulan, dalam pemikiran saya dengan penghasilan 11 juta per bulan posisi bron
ya mending saya keluar aja dari leker itu, karena sudah melebihi apa ya, ibarat penghasilan saya di leker. Saya berpikir saya lebih fokus lagi, saya lebih full time lagi. Saya yakin akan penghasilan itu akan semakin naik. Itu yang saya yakini, Pak Bang. Iya, iya. Pak Sugiar, saya lupa, saya mundur sedikit, ada satu pertanyaan. Saya pernah melihat di Google waktu saya coba cari-cari Pak Sugiar gitu ya. Ada Pak Sugiar lagi duduk dan menghitung 12.000, 12.000, 12.000 itu ada gambar, ada fotonya. Cuman mungkin kita nggak bisa tampilkan di sini. Ada cerita di belakang itu. Apa itu artinya setiap hari menyisihkan 12.000 seperti itu? Ada cerita apa nggak dari situ, Pak? Masih ingat mungkin? Sangat ingat sekali, Pak Fran. Itu kan gini ya, kalau jualan leker, katakanlah pedagang-pedagang kecil ya, khususnya ya pedagang kecil atau pedagang asongan lah, itu kalau uang ribuan adalah recehannya, itu kalau saya tipenya orang itu malas menghitung, Pak Fran. Dari pagi sampai sore itu, kalau sore setelah saya pulang itu, saya itu ibarat membongkar apa ya, uang recehan saya dari tas. Berarti dari seharian sampai sore itu saya hitung, itu sorenya ya, malamnya itu saya ecer-ecer seperti itu kan, gitu. Memang saya upload ya itu. Waktu itu saya sudah join di 3i, cuma belum maksimal untuk menjalankan ya. Cuma saya bikin status ya, ini nanti yang akan menjamin masa depan saya nanti ya dengan program 3i. Sisihkan teman-teman. Sebenarnya konsep itu muncul dengan diri apa ya, dengan sendirinya seperti itu ya, menuju kebanggaan bahwa dengan uang recehan kita bisa menyisihkan. Gitu. Berarti kebiasaan kalau pedagang kaki lima itu ngumpulin uang receh, itu bongkarnya kalau malam, Pak Frank. Oke. Baik, berarti dengan hanya menyisihkan Rp12.000 sudah bisa menjalankan, bergabung dan menjalankan bisnis ini, begitu Pak Sugiar ya? Ya, betul sekali. Oke. Dan Pak Sugiar, perjalanan sampai ke Platinum Agensi ini kan bukan perjalanan sebentar, tentu banyak lika-likunya juga. Nah, bisa ceritakan seperti apa ringkasan perjalanan Pak Sugiar dari posisi ke posisi itu? Ya, mungkin ada tantangan-tantangan yang Pak Sugiar hadapi sampai akhirnya bisa ketemu solusi-solusinya. Tentu ini menjadi pelajaran juga bagi kita semua yang menonton sore hari ini, Pak. Silakan, Pak. Memang pada saat saya memulai sampai posisi Brown itu saya baru paham namanya plan bisnis ya, gitu loh, bahwa Brown itu harus 15 itu. Karena awal saya join itu pendaftaran dulunya masih manual ya, itu saya serahkan ke upline saya ya, Pak Sugito Kurniawan sebagai sponsor saya. Karena waktu itu saya menjalankan 3i baik offline maupun online, pendaftaran waktu itu karena saya agak memadai namanya ibarat apa ya, posting harus ke Jakarta seperti ini, saya ibarat percaya sama sponsor saya, sama upline saya Pak Sugito Kurniawan ya, seperti itu. Sampai posisi Brown itu saya baru hafal ya, baru paham namanya marketing plan ya, harus kita punya penghasilan di sini, itu saya baru paham itu Brown, Pak, itu. Makanya setelah saya Brown itu saya mulai berpikir ya, saya harus bekerja, saya harus fake lagi, saya harus banyak belajar lagi, gitu loh. Harus banyak belajar lagi. Artinya dalam membangun network itu awal-awal saya hanya ikut aja ya, ikut leader lah, ikut itu. Tapi pada saya posisi Brown, saya mulai harus berpikir ulang, saya harus mandiri. Bagaimana membangun network dengan benar itu, ibarat pertemuan training apapun saya lakukan gitu. Karena waktu itu pertemuan sangat jarang ya, kalau di Klaten Solo sangat jarang sekali. Setiap ada pertemuan itu ibarat kayak vitamin untuk saya itu, saya harus hadir itu. Gitu loh. Ya untuk mencapai katakanlah ya sampai ke silver, gold, platinum itu ya emang basic saya itu agak pandemina, Pak Frans, sebenarnya agak pandemina. Mungkin teman-teman bisa sharing ya, itu cuma saya apa ya, lebih enjoy, lebih suka ke promotor ya gitu. Saya menjual setiap acara ya, kalau di Jawa Tengah di Semarang menjual acara training, acara pertemuan itu benar saya jual. Kamu harus hadir seperti ini, saya juga hadir. Berarti kita menjual, saya juga hadir itu. Kalau apa ya, ibarat pengembangan diri itu loh. Kalau di Semarang itu saya sering rutin yang mengikuti
leadership trainingnya Pak Samuel bersama tim, saya sering mengikuti. Saya suka sekali karena itu pengembangan diri dan karakter ya. Ada trainingnya Pak Ari Praptono itu saya selalu hadir, dan tim terbanyak adalah tim-tim saya kalau di Jawa Tengah itu, karena saya benar-benar menjual sebuah training Pak Fran, seperti itu. Karena itu yang saya harus lakukan, karena saya nggak pandai membina dengan benar seperti itu. Traininglah yang saya jual Pak, seperti acara Zoom seperti ini. Oke, berarti salah satu tipsnya menjadi promotor ya Pak ya? Betul sekali. Oke, baik. Itu bisa, orang biasa bisa sukses Pak di sini kalau kita bisa menjual promotor dengan benar itu, dengan baik. Kita juga ikut hadir, ikut andil juga. Oke. Dan menjadi seorang platinum agensi, waktu pertama kali naik posisi platinum agensi, bagaimana waktu itu rasanya? Masih ingat Pak Sugiar? Masih ingat sekali. Luar biasa. Emang sebenarnya teman-teman ya, dalam dunia bisnis ya, usaha, emang kita harus ada rangsangan gitu. Ada rangsangan itu, pengembangan diri itu mulai muncul ya. Awal saya mencapai posisi berat 10 juta ya, bisa jadi rangsangan saya nanti akan berubah 20 juta. Itu rangsangan ya itu. Makanya pada saat ada teman-teman yang sukses posisi gold di-upload 30 juta per bulan, platinum 40 juta per bulan, itu dalam diri saya itu rangsangan. Oh, saya nanti akan mencapai seperti itu ya. Ini yang baru-baru ya, ada Ibu Indah Titanium, itu saya terangsang sekali. Wow, 8 juta itu. Berarti artinya itu sebuah rangsangan untuk kita bisa mencapainya itu. Berarti teman-teman jangan ibarat kamu beruntung ya, seperti itu jangan teman-teman. Berarti artinya kita ada rangsangan, kita nanti akan mencapai seperti itu. Kan ibarat keretanya sama ya, 3A. Berarti artinya kan nanti kita bisa melangkah seperti itu. Oke. Seperti itu ya Pak. Ya. Oke, baik. Dan mungkin bisa diceritakan juga pengalamannya mengikuti trip-trip ke luar negeri yang ada di 3A ini. Gimana Pak? Luar biasa, ini ada fotonya teman-teman ya. Foto kebanggaan saya. Ini sering saya bawa ke tempat BOP ke teman-teman seperti ini. Ini suatu kebanggaan, artinya saya abadikan ya. Seperti ini ya, saya di Korea. Kelihatan ya Pak Fran ya? Ya. Luar biasa. Emang perjalanan ke Korea sangat berkesan gitu. Kalau di ruang tamu itu saya pasang di dinding itu perjalanan ke Korea itu 2015 ya, 26 30 Juli saya ingat sekali waktu itu perjalanan saya pertama kali dan pertama naik pesawat. itu hebatnya ya, itu pertama kali naik pesawat, pertama kali ke luar negeri ya itu ya. Sebenarnya dari awal ke Jakarta sebenarnya ada cerita-cerita lucu sekali sih itu. Ada rasa kayak dunia baru menurut saya itu. Ada kayak canggung, ada semua serba ada aturan. Kalau itu ya masuk bandara ada aturan, harus seperti itu, nggak boleh ngerokok, nggak boleh seperti itu ya. Itu menurut kan saya biasanya kan orang bebas itu. Kalau di bandara itu banyak sekali ya peraturan-peraturan harus diikuti itu. Salah sedikit harus diisolasi menurut saya itu. Waktu itu saya terlambat ya di Bandara Jakarta itu terlambat. Teman-teman ya, ada Pak Ari Praptono, ada Pak Suwanda, ada Mbak Ira itu berjalan di depan. Saya di belakang itu saya diisolasi ya, saya tidak tahu kenapa ya. Itu. Dimasukkan kamar itu lah. Sampai Bandara Korea aja saya diisolasi lah. Saya sama di depan ya, Pak Ari di sampingnya. Tapi saya itu diisolasi ya, masuk. Ditanyain apa ini, apa itu ya itu. Sampai saya perjalanan yang luar biasa itu. Ternyata 7 jam ya, kalau nggak salah ya, dari Jakarta sampai Korea. Intinya sesuatu banget Pak Fran itu. Pertama kali naik pesawat, pertama kali ke luar negeri itu. Ya, pasti banyak sekali keseruannya ya. Saya ingat banget ceritanya yang di bandara seperti itu ya. Ya, oke. Pak Sugiar, sayang sekali kita punya durasi tinggal sedikit. Mungkin Pak Sugiar boleh memberikan closing statement-nya Pak Sugiar di kesempatan ini. Ya, untuk teman-teman tetap semangat, tetap berproses. Kita nggak tahu
ya, namanya keberuntungan. Ya saya setuju. Nama bisnis 3i itu kita mengharap keberuntungan dengan sebuah proses ya. Kita nggak tahu nanti bulan ini ada keberuntungan untuk kita. Kita tidak tahu nanti minggu ini ada keberuntungan untuk kita. Kita tidak tahu ya. Tahun ini keberuntungan kita. Gitu. Kita nggak tahu. 2 tahun kemudian kita kron. Itu artinya kita mengharap keberuntungan dengan berproses teman-teman ya. Makanya tadi kemarin itu saya di Japri Bu Sari itu ada tambahan enggak Pak Sugiar untuk prestasi di 3i? Nggak ada Bu, cuma kestabilan penghasilan di 3i di masa pandemi teman-teman ya, seperti ini ya. Mungkin Pak Sandy bisa menampilkannya seperti ini ya. Berarti artinya ini benar-benar saya tulis bahwa terima kasih rezeki ya di masa krisis pandemi seperti ini ya, kita masih mendapatkan penghasilan di 3i teman-teman ya. Berarti artinya apa yang kita bangun 5 tahun yang lalu kita akan merasakan 5 tahun hari ini itu benar ya adanya di bisnis 3i ini. Artinya kestabilan penghasilan di 3i itu walaupun katakanlah omset agak turun, posisi agak turun, artinya kita masih mendapat kestabilan penghasilan 3i ya. Ya, sejelek-jeleknya platinum lah bisa mendapatkan di atas 30 juta per bulan, kan luar biasa teman-teman. Kita nggak harus modal lagi di 3i teman-teman ya. Makanya teman yang saat ini belum semangat lagi untuk mengerjakan 3i langsung bisa dikerjakan, nggak harus modal lagi, cukup kita cerita, cukup cerita lagi. Minggu ini belum berhasil, cerita lagi, itu kan kita nggak harus modal lagi teman-teman ya. Berarti artinya kalau kita tetap berproses terus menerus, suatu ketika kita akan merasakan kestabilan penghasilan di 3i teman-teman, karena kita pada saat sudah menemukan 3 orang yang sepakat di 3i, itu kestabilan penghasilan akan terus-menerus kita dapat. Tetap fokus, tetap kita komitmen kepada 3 grup kita, itulah aset-aset kita ya, depannya seperti itu. Luar biasa, tetap semangat dan berproses dan belajar. Baik, luar biasa Pak Sugiar atas sharingnya ya, sangat menginspirasi sekali ya, begitu sederhana dan simpel, tetapi kaya sekali pengalamannya. Ini justru membuat teman-teman semua, kita semua menjadi wah iya benar juga ya, ini bisnis bisa membantu orang banyak untuk mengalami perubahan hidup, contohnya seperti Pak Sugiar. Dan semoga Pak Sugiar bisa terus mencapai impian-impiannya di 3i dan terus berbagi inspirasi di kesempatan-kesempatan yang akan datang Pak Sugiar ya. Amin, siap. Baik.